adab kita kepada Allah seperti apa. Makanya Luqman, surat Luqman itu ada sekitar dari ayat 12 sampai 19, sekitar 7 ayat itu menjelaskan tentang pendidikan Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Yang pertama dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Menyekutukan Allah. Bayangkan, Allah disamakan. Ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai. Pesan Luqman pada anaknya yang pertama itu, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Nah, ini yang saya katakan nanti ada adab itu sebenarnya disiplin. Kedisiplinan diri terhadap fisik kita, kepada mind, pikiran, dan kepada soul, pada jiwa kita. Ini nanti ada pada 3 aspek. Menurut Al-Atas menjelaskan demikian. Adab is discipline of discipline of body, mind, and soul. Itu yang dikatakan oleh Al-Atas. Jadi adab itu adalah kedisiplinan sebetulnya. Disiplin pada diri sendiri, pada fisik kita, disiplin kepada pikiran kita, dan disiplin kepada pada jiwa kita. Nah, bagaimana kemudian adab kita kepada Allah ketika dikatakan la tusyrik billah? Ini kan masalah ruh, masalah jiwa. Nah, saya ingin tanya pada antum, ada berapa kebutuhan pokok kita? Silakan. Ada berapa kebutuhan pokok kita? Pertama, sandang, pangan, papan. Ada lagi? Sandang, pangan, papan. Nah, ini yang kita terima ketika kita belajar di sekolah kan? Saya juga dari dulu belajar, yang saya terima ini pendidikan kebutuhan pokok kita 3 itu. Kalau gitu kita dianggap dimensi diri kita ini hanya physically dong. Ruhani kita di mana letaknya? Kita kan kita punya dimensi jasad dan punya dimensi ruh, ya kan? Kita bukan jasad doang, bukan materi kita, tapi juga ada ruh. Nah, ruh kita ini juga punya kebutuhan. Dan dia punya kebutuhan pokok ruh kita ini. Apa kebutuhan pokok ruh kita? Spiritual, agama, zikir. Nah, ini kekeliruan. Kebutuhan pokok kita itu zikir. Zikir itu artinya beribadah pada Allah. Bagaimana menenangkan hati kita. Kan ruh kita ini makanannya bukannya roti gitu kan. Ruh kita ini nggak butuh naungannya itu bukan rumah. Ruh kita ini pakaiannya bukan baju. Tapi ruh kita ini adalah harus ditempatkan pada tempat yang sehat secara ruhani. Dan itu yang dibutuhkan adalah konsumsinya itu spiritual, agama. Jangan salah, kalau kita cuma berorientasi pada sandang, pangan, papan, rumah, makanan, pakaian, dan rumah, tempat tinggal, itu apa bedanya kita dengan hewan gitu kan? Maaf gitu. Apa bedanya kita dengan hewan yang lain, makhluk Allah yang lain? Nah, kambing butuh makan, kambing butuh tempat tinggal. Pakaiannya kan ini ya, bulunya. Nggak ada bedanya kalau gitu. Sementara kita, Allah karuniakan kita ada ruh gitu kan. Dan ruh kita ini butuh nutrisi. Nutrisi ruh kita itu ya spiritual, agama.
Zikir, maka dikatakan az-zikrul qalbi masalul ma lis-samak. Zikir itu bagi hati seperti ikan, seperti air untuk ikan. Masalul ma lis-samak, seperti air untuk ikan. Fakaifa yakunu halus samak idza faraqal ma. Bagaimana keadaan ikan kalau dipisahkan dari air? Coba bayangkan, ikan dipisahkan dari air, kita angkat, kita taruh di lantai gitu kan, dia akan lompat-lompat dan tidak nyaman. Itu juga hati kita. Ketika hati kita butuh ketenangan, maka butuh zikir. Kebutuhannya zikir, yaitu mengingat Allah, ibadah. Kan kalau surat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Bersegeralah mengingat Allah, maksudnya salat Jumat. Zikir itu maksudnya ibadah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Jadi memang kita butuh jiwa kita butuh zikir, butuh ibadah. Nah, itulah yang saya maksud, bahwa kebutuhan kita ini bukan hanya sifatnya materi, tapi juga non materi, yaitu untuk rohani kita. Jadi adab kepada Allah adalah bagaimana kita beribadah kepadanya, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.